Untuk formula pendekatan sendiri atau kita singkat dengan FP, itu dia sama dengan B dibagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika, dimana pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan pola bilangan. Jadi pola bilangan sendiri ini sering digunakan dalam menentukan urutan atau letak dari sekumpulan bilangan. Misalkan kita memiliki suatu bilangan genap itu ya, 2, 4, kemudian 6, kemudian 8, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita disuruh menentukan bilangan genap ketiga. Nah, bilangan genap ketiga itu adalah 6. Gitu ya. Nah, kemudian pola bilangan ini tidak hanya bisa berupa angka, tapi dia juga bisa berupa gambar, bisa berupa formula, ataupun rumus yang lainnya. Di mana nantinya untuk menentukan urutan bilangannya itu dinotasikan dengan UI. UI itu menunjukkan adalah urutan suku ke I. Nah, kemudian ada juga yang namanya adalah barisan bilangan. Jadi ada pola bilangan, ada barisan bilangan. Nah, barisan bilangan sendiri apa? Barisan bilangan sendiri adalah bilangan yang disusun menurut aturan tertentu. Jadi ini tuh susunan bilangan yang memuat aturan tertentu ya. Bilangan yang memuat aturan tertentu. Dimana nanti ada banyak jenisnya, ada bertingkat 1, ada bertingkat 2, dan juga yang lainnya. Dan kita juga harus bisa menentukan bagaimana cara menentukan UN-nya atau suku ke N-nya. Nah, kemudian sekarang kita akan coba menentukan bagaimana sih cara kita menentukan suku ke N. Suku ke N itu artinya tadi dinotasikan dengan UN. Nah, di barisan bilangan jadi ada beberapa pola. Yang pertama adalah pola bilangan tingkat pertama ya. Jadi ada pola tingkat pertama. Pola tingkat pertama ini ada beberapa macam gitu ya. Yang pertama adalah pola barisan bilangan asli. Nah, kalau bilangan asli pasti udah tahu nih. Kita singkat aja bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari berapa? Bilangan asli itu dimulai dari 1 gitu ya. Maka kalau kita bisa tuliskan bilangan asli itu dimulai dari 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita disuruh menentukan UN-nya berapa nih dari bilangan asli ini gitu ya. Dan bagaimana cara kita menentukan UN-nya? Nah, sebetulnya ada formula pendekatan. Jadi untuk menentukan suku ke N-nya, kita tuliskan dulu di sini. Untuk menentukan suku ke N-nya atau UN, itu dia bisa kita cari dengan cara formula pendekatan. Nanti formula pendekatan ada tersendiri. Kemudian ditambahkan dengan U1 dikurangi dengan B. U1 dikurangi dengan B. Di mana U1 ini adalah suku pertama, B-nya ini adalah beda. Nah, untuk formula pendekatan sendiri apa? Untuk formula pendekatan sendiri atau kita singkat dengan FP, itu dia sama dengan B dibagi dengan M faktorial dikalikan dengan N faktorial. Nah, dikalikan dengan N pangkat M ya, karena faktorialnya sudah menjadi penyebut gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, M itu apa tuh? M itu adalah tingkat pola bilangannya. Jadi M ini kita kasih keterangan, M adalah tingkat polanya. Misalkan karena bilangan asli ini tingkat polanya ke 1, nanti M-nya adalah 1. Jadi ini tingkat polanya. Kemudian kalau N-nya itu apa? Kalau N-nya dia merupakan
suku ke N-nya, karena kita ingin menentukan nanti UN-nya itu berapa. Nah, yang perlu kita ketahui adalah B-nya. Ya. B itu adalah hasil bilangan yang sama di tingkat ke M. Ya. Jadi, B ini adalah hasil bilangan yang sama di tingkat ke M. Oke, langsung saja kita akan coba langsung terapkan agar tidak bingung gitu ya. Bagaimana cara menentukan UN dari barisan bilangan asli. Nah, tadi di barisan bilangan asli bahwa kita ada urutan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan ini berarti kita butuh formula pendekatan terlebih dahulu, di mana di sini di formula pendekatan kita butuh M itu adalah tingkat pola. Nah, karena di sini tingkat polanya adalah pola pertama, maka M-nya dia sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian setelah kita menentukan M, kita tuliskan sebelah sini. M-nya dia sama dengan 1, kemudian kita juga menentukan B. B ini apa? B ini kalau kita perhatikan, ini 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, kemudian 3 ke 4, gitu ya. Semuanya itu pada tingkatan 1. Jadi ini kan plus 1, plus 1, plus 1. Nah, ini dia yang dinamakan dengan beda, gitu ya. Dengan B. Oke. Kemudian U1-nya udah jelas. U1-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah 1. Maka untuk UN pada barisan bilangan asli itu adalah formula pendekatan, yaitu B dibagi dengan M faktorial dikalikan dengan N pangkat M. Sehingga ini bisa kita cari dengan cara B-nya adalah 1, berarti 1 per 1 faktorial dikalikan dengan N pangkat 1, kemudian ditambah dengan apa nih? U1 dikurangi B, U1-nya adalah 1, B-nya adalah 1. Sehingga 1 dibagi 1 faktorial itu 1, kali N adalah N, kemudian ditambah dengan 0. Maka untuk menentukan suku pada barisan bilangan asli itu dia sama dengan N. Oke. Kemudian selain bilangan asli ada juga yang namanya adalah bilangan cacah. Nah, apa perbedaan bilangan asli dan juga bilangan cacah? Nah, kalau bilangan asli tadi kita lihat dia dimulai dari 1. Nah, kalau bilangan cacah ini dia dimulai dari 0 gitu ya. Jadi dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu juga ada yang namanya bilangan ganjil positif atau bilangan genap positif gitu ya. Bilangan ganjil positif. Nah, sekarang yang ganjil terlebih dahulu nih. Berarti kalau bilangan ganjil positif itu dimulai dari angka 1 ya. 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, dan juga seterusnya. Nah, ini nanti bisa dicoba dicari untuk menentukan UN-nya itu bagaimana dengan rumus pendekatan tadi. Nah, setelah itu kita akan lanjut kepada pola bilangan tingkat 2. Jadi ada yang dinamakan pola tingkat kedua. Nah, bedanya apa dengan tingkat pertama? Nah, kita tuliskan terlebih dahulu pola tingkat kedua. Sebetulnya yang membedakan adalah perbedaan dari setiap sukunya, ya. Nah, perbedaan dari setiap sukunya bagaimana? Jadi langsung aja kita akan coba ambil yang termasuk ke pola tingkat kedua, yaitu ada yang dinamakan dengan barisan bilangan segitiga. Jadi ada bilangan segitiga. Kita singkat aja bil segitiga. Nah, kenapa barisan bilangan segitiga ini dikatakan dia sebagai pola barisan bilangan pola tingkat kedua gitu ya? Karena kalau kita perhatikan untuk pola barisan bilangan segitiga sendiri itu kan dimulai dari 1, kemudian 3, kemudian berikutnya berapa? 6 dan 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini perbedaan dari setiap sukunya yang pertama 1 ke 3 itu adalah tambah 2. Kemudian 3 ke 3 itu adalah tambah 3. Kemudian 6 ke 10 itu adalah tambah 4. Nah, setelah itu ini kan belum terlihat nih, bedanya belum sama. Artinya kita lanjut tingkat kedua. Oh, ini plus 1. Kemudian ini adalah plus 1. Nah, maka
Karena beda yang sama itu terletak pada tingkat kedua, maka dia dinamakan dengan pola tingkat kedua. Nah, kemudian selain bilangan segitiga ada juga yang lain. Apa yang lain? Misalnya adalah bilangan persegi. Ya, bilangan persegi. Nah, bilangan persegi itu bagaimana? Bilangan persegi itu ya 1, kemudian 4 gitu ya. 9, kemudian 16 dan juga seterusnya gitu ya. Nah, ada juga yang lain apa? Ada bilangan persegi panjang ya. Yang C adalah bilangan persegi panjang. Bilangan persegi panjang. Nah, bedanya dengan persegi, kalau di persegi itu adalah sisinya sama panjang. Kalau di bilangan persegi panjang, itu polanya adalah 2, kemudian 6, kemudian 12, 20, dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan UN di pola kedua ini, di pola tingkat kedua ini, nanti kita akan coba di pembahasan video sebelumnya. Nah, silakan tadi untuk bilangan cacah, bilangan ganjil positif, dan juga bilangan ganjil negatif, bilangan genap positif, itu bisa dicari UN-nya bagaimana dengan cara rumus yang telah diberikan tadi. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.